Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penerimaan vaksin dan melaksanakan vaksinasi COVID-19, Pemkab Waikanan melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Kap Saipul. Hadir dalam rakor tersebut, unsur Polres Waikanan, Kodim 0427 Waikanan, Asisten 3 Harun Anosa, serta unsur Kementerian Agama, Kadis PMK, Kepala Satpol PP, Kepala BPBD, dan unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pembahasan dalam rapat ini persiapan terkait pelaksanaan vaksinasi dari pengawalan vaksin, penyimpanan, dan keamanan vaksin serta logistik pendukung lainnya. Dalam kesempatan itu, Saipul juga meminta agar gugus tugas COVID-19 kembali diaktifkan secara masif hingga tingkat kampung, serta merancang surat edaran Bupati terkait penegasan dan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar prokes. Mempertegas kembali larangan kerumunan massa, penundaan pembelajaran tatap muka serta dalam surat edaran Bupati juga terkait sosialisasi secara persuasif, pemanggilan tuan rumah, serta pembubaran paksa bila tuan rumah tidak menghiraukan. Dengan rapat gugus tugas kabupaten, banyak hal yang kita bahas. Ini menindaklanjuti edaran dari Provinsi Lampung. Kita ini harus mengaktifkan betul lagi gugus tugas kabupaten, kecamatan, kampung. Karena nampaknya kegiatan-kegiatan keramaian ini sudah tidak sesuai lagi. Kita larang mereka tidak melaksanakan keramaian, tapi ternyata masih ramai. Ini kita membuatkan surat edaran lagi penekanan ke kecamatan dan kampung. Dan pegawai orang yang mau kita vaksinasi ini kalau tidak diregister dia tidak bisa ikut. Dia harus tercantum dulu dalam register secara nasional di sistem registrasi peserta vaksinasi dari tenaga kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Itu juga masih banyak syaratnya. Jadi kita sudah daftarkan, belum tentu juga bisa ikut nantinya pada waktu hari H, karena akan dicek. Saya ambilkan contoh, itu ada belasan, saya nggak hafal ya. Misalnya dia sudah pernah terkonfirmasi positif COVID, itu nggak diwajibkan lagi, belum diwajibkan untuk ikut yang sekarang ya vaksinasinya. Kemudian dia mungkin jantung yang sudah betul-betul nyata kelihatan penyakitnya. Kemudian dia misalnya alergi obat misalnya. Kemudian ada juga yang dia sudah punya penyakit yang betul-betul kelihatan, misalnya diabetes, jantungan. Nah itu mungkin tidak bisa, termasuk darah tinggi. Kalau pada waktu hari H itu dicek, misalnya dia tidak boleh lebih dari 190/90 misalnya. Itu kalau dia di atas itu nggak boleh, tapi kalau di bawah itu boleh. Ini nanti pada saat pada saat vaksinasi itu pun dicek saat dia mau dilakukan penyuntikan vaksin. Sementara Kadis Kesehatan Waikanan Anang Resgianto dalam laporannya mengatakan untuk Waikanan menerima vaksin sebanyak 3.360 vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada 2.024 tenaga kesehatan, 10 orang pejabat publik yang telah terdaftar pada P-Care. Sedangkan untuk lokasi vaksinasi akan dilaksanakan di RSUD ZA Pagar Alam dan 20 puskesmas se-Waikanan dengan melibatkan 1.110 vaksinator. Ya, untuk Kabupaten Waikanan nanti direncanakan akan dilakukan vaksin COVID-19 ini pada awal bulan Februari nanti. Kemudian jumlah vaksin yang akan dikirim itu sebanyak 3.360 dos. Sasaran vaksin tahap pertama ini akan dilaksanakan untuk seluruh nakes dan 10 pejabat publik. Jumlah nakes itu kira sekitar 2024 nakes. Vaksin yang rencana akan kita terima adalah Sinovac yang diperuntukkan untuk usia 18 sampai dengan 59 tahun. Itu syarat umum. Nanti setelah dilakukan mengikuti petunjuk, maka dia akan observasi apakah dia punya pernah terkonfirmasi COVID, apakah dia punya jantung, nanti akan dilakukan pada saat. CTV Sumatera melaporkan.